berbagai nikmatnya, baik nikmat-nikmat dalam hal agama maupun nikmat dalam hal-hal dunia, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih bisa istiqamah di atas Islam ini serta melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan mudah dan tanpa banyak kesulitan padanya. Dan sungguh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu hal yang pantas kita bergembira dengan mendapatkannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman bahwasanya qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah Ta'ala dan keutamaannya, maka dengan hal itu hendaknya mereka bergembira. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keluarga dan para sahabatnya serta mereka yang senantiasa ittiba mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana saat ini kita berada di penghujung bab yang pertama, yaitu bab ikhlas. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di akhir bab tersebut menyebutkan sebuah hadis yang panjang, yang mana beliau menutup bab dengannya sekaligus memberikan gambaran di mana ikhlas bukan hanya sekedar suatu hal yang bermanfaat di akhirat kelak, namun ia juga merupakan suatu hal yang memberikan faedah dalam kehidupan dunia. Memberikan faedah dalam kehidupan dunia, di mana ia adalah penyebab dari dihilangkannya berbagai kesulitan, diangkatnya berbagai musibah. Jikalau seorang selama beramal, ia adalah seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Ada 3 orang dari orang-orang yang sebelum kalian, yakni dari umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan perjalanan hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu, hingga ketika waktu malam datang mereka tidak ada tempat berlindung kecuali gua. yakni perjalanan mereka mungkin melewati gunung-gunung, ketika malam mencari tempat untuk istirahat, yang mereka dapati adalah gua. Mereka masuk ke sana, istirahat di sana. Fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Kemudian kata Rasulullah SAW, ketika mereka tengah istirahat di sana, lalu ada batu yang besar menggelinding dari atas gunung. Lalu tertutuplah pintu gua tersebut.
Yang di dalam gua hanya 3 orang. Yang menutupnya adalah batu yang sangat besar. Dan tentunya di zaman dahulu nggak bisa manggil bantuan dengan cara macam-macam seperti sekarang. Nggak ada istilah megang handphone dan semisalnya. Sehingga dalam keadaan seperti ini, pasrah mereka. Tenaga mereka juga nggak cukup untuk mendorong batu yang sangat besar itu. Apalagi ya mereka berada di tempat yang bukan biasanya. Namanya gua, kalau ketutup dengan batu orang sudah nggak lihat lagi. Nggak kelihatan lagi, sehingga kemungkinan ada bantuan sangat kecil. Artinya dari luar mereka tidak ada bantuan, dari dalam mereka tidak mampu membuka. Maka tatkala melihat hal ini, mereka pun berkata, faqalu innahu la yunjikum min hadhis sakhrah. Sungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini, illa an tad'uallah ta'ala bil salihi a'malikum. Kecuali kata mereka, kalian berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebut amalan saleh kalian. Dan ini suatu hal yang disyariatkan ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyebutkan amal saleh yang telah kita lakukan. Ya Allah, sungguhnya saya telah melakukan demikian-demikian. Maka ampunilah saya, maka tolonglah saya, maka ringankanlah kesulitan saya, dan hal semisal. Maka inilah akan dilakukan oleh mereka. Kenapa? Karena saat ini mereka tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk membukakan jalan bagi mereka. Sekaligus mereka tahu bahwasanya di antara hal yang menyebabkan dikabulkannya doa adalah ketika mereka menyebut bersama doa mereka amalan-amalan saleh. Dan ini menyebut amalan-amalan saleh kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan riya. Karena riya itu terhadap manusia. Kalau Allah Ta'ala sudah tahu amalan saleh kita, sudah tahu amalan saleh kita, bahkan menyebutnya adalah bentuk tadarru', kerendahan diri, merendahkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebutkan ya perbuatan-perbuatan baik kita ini justru kerendahan diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bentuk riya. Karena Allah Ta'ala telah melihat amalan tersebut, bukan pula mengingatkan Allah Ta'ala, enggak. Allah Ta'ala tidak lupa terhadap apa atau tidaklah akan ia memiliki ilmu terhadap segala sesuatu dan tidak ada padanya kelupaan. Maka ini adalah murni bentuk kerendahan diri dari seorang yang berdoa. Maka ketiga orang ini pun masing-masing berdoa dengan menyebutkan amalan saleh yang ia lakukan. Dan ini atau dalam doa-doa inilah terdapat syahid atau inti dari apa yang tengah kita bahas, yaitu mereka akan menyebutkan bahwasanya amalan saleh ini adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka mohon kepada Allah Ta'ala agar dibukakan pintu gua. Faqala rajulun minhum, orang laki-laki yang pertama berkata, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, sungguhnya aku memiliki 2 orang tua yang telah renta. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan sebelumnya aku tidak pernah memberikan minum kepada keluarga ataupun hartaku. Artinya aghbiqu diambil dari kata ghabuk, yakni memberikan ya minum pada waktu sore. Ya, pada waktu sore atau pada waktu malam, ya awal malam. Yani ia biasa sebelum pulang dari menggembalanya, ia perah susu gembalaannya, hewan gembalaannya, kemudian ia berikan kepada orang tuanya. Yang pertama, baru kemudian kepada anak dan juga istrinya, kepada keluarga-keluarga yang lain. Fanabi talabu syajari yauman, lalu pada suatu hari
Kata orang tersebut, aku karena mencari pohon, mencari ranting-ranting, mencari kayu-kayu, menjadi perjalananku agak jauh. Falam arih alaihima hatta nama. Kata orang tersebut, maka tidaklah aku kembali kecuali dalam keadaan mereka telah tidur. Orang tuanya sudah tidur. Kenapa? Karena dia terlambat pulang. Dan dia baru memerah susu untuk keduanya. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, maka aku perah susu bagi keduanya. Fawajadtuhuma naimain, lalu aku dapati keduanya sudah dalam keadaan tidur karena tadi lambat dia pulang. Fakaritu an uqidhuhuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan wa malan, maka aku nggak mau bangunin keduanya. Kenapa? Kasihan udah tidur. Tapi juga aku nggak mau ngasih makan atau ngasih minum kepada keluargaku ataupun hartaku, yakni kepada hewan-hewannya yang lain dan semisalnya. Jadi ia tidak mau ngasih minum kepada selainnya lebih dahulu. Ia juga nggak bisa atau tidak mau membangunkan orang tuanya karena bentuk ikram, yakni keberadaan ia sangat berbakti dan memuliakan keduanya. Falabistu wal qadahu ala yadi, maka aku tetap demikian dalam keadaan bejana di tanganku. Antaziru istiqadhuhuma, menunggu keduanya bangun, hatta bariqal fajr, hingga datang waktu fajar, hingga datang waktu subuh. Dari malam semalaman dia nunggu orang tuanya bangun, agar kapan orang tuanya bangun ia bisa memberikan minum susu kepada mereka. Wasibiyah yatadaghawna inda qadami, padahal anak-anakku sedang menangis di sisi kakiku karena anaknya juga pengen minum. Namun karena ia mendahulukan orang tuanya, maka ia pun membiarkan anak-anaknya menunggu dahulu. Fastaiqadha fasyariba ghabuqahuma, maka keduanya kemudian bangun dan minum minuman yang harusnya mereka minum sejak malam tadi. Orang yang pertama ini menyebutkan amalan salehnya, bertawassul dengan amalan salehnya, yakni tindakan ia berbakti kepada orang tuanya. Tindakan ia berbakti kepada orang tuanya, rela nggak tidur semalaman demi menunggu orang tuanya bangun agar ia bisa minum daripada minuman tersebut. Ini bentuk amalan saleh yang ia telah lakukan. Yang ia mohon Allah Subhanahu wa taala dengannya. Kata beliau, kata orang sebut, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, jikalau aku melakukan hal tersebut mengharap wajah-Mu, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra, maka ya Allah, lepaskanlah atau berikanlah jalan keluar daripada batu ini. Jalan keluar daripada batu ini. Artinya orang tersebut telah menyebutkan amal salehnya. Ia kemudian berkata, wahai Allah, jikalau ini adalah keikhlasan untuk Engkau, jikalau Engkau tahu bahwasanya aku berdoa, berbuat hal tersebut ikhlas hanya demi Engkau, maka hilangkanlah atau singkirkanlah batu ini. Maka singkirkanlah batu ini agar ia bisa keluar. Fanfaraja syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Maka batunya bergerak sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Allah Subhanahu wa taala tentunya mampu
untuk menghilangkannya sekaligus. Namun Allah Ta'ala ingin agar mereka semua berdoa masing-masing dengan amalan-amalan saleh yang telah mereka lakukan. Kemudian orang yang kedua, waqalal akhar. Yang kedua berkata, Allahumma, ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin. Aku memiliki seorang sepupu. Ya, seorang sepupu. Dahulu di masa lalu pernikahan antar sepupu, ya, atau bahkan sampai di masa sekarang di sebagian suku adalah suatu hal yang biasa. Tentunya hal ini adalah hal yang boleh, ya, maka ini suatu hal yang biasa. Nah, namun dalam kisah ini tidak sampai dalam hal tersebut. Yakni kata beliau, kanat ahabbun nasi atau kanat ahabban nasi ilayya. Ia adalah orang yang paling saya cintai, atau orang tersebut. Wa fi riwayah kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Aku mencintainya dengan bentuk yang sangat sebagaimana dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita. Artinya ia sangat menginginkan wanita tersebut. Faratuha ala nafsiha famtana'at minni. Maka aku menginginkan ia terhadap diriku. Yakni ia ingin berbuat kekejian terhadapnya, melakukan perzinaan. Namun wanita tersebut tidak menginginkannya, melainkan wanita tersebut sangat menghalangi hal tersebut. Ia tidak mau. Hatta alamat biha sanatun nasirin, hingga pada suatu waktu atau dalam suatu tahun terjadi paceklik yang sangat menyulitkannya. Artinya wanita tersebut mendapatkan kesulitan karena paceklik sehingga membutuhkan bantuan. Ya fajaatni, maka wanita tersebut datangiku. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar, maka aku berikan 120 dinar. Bukan jumlah yang sedikit tentunya. Dinar ini adalah koin yang terbuat dari emas. Ia berikan dengan jumlah yang banyak. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Dengan syarat, kata laki-laki tersebut, kalau saya ingin, biarkan. Wanita tersebut tentu pada asalnya sangat tidak menginginkannya, karena tahu ini perbuatan yang dosa. Namun karena kesulitan, maka ia fa'alat, membiarkan hal tersebut, menerima syarat tersebut. Hatta idza qadartu 'alaiha, kata laki-laki tersebut, hingga ketika aku telah mampu atasnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, falamma qa'adtu baina rijlaiha, tatkala aku telah duduk di antara kedua kakinya, qalat ittaqillah, tiba-tiba wanita tersebut mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafuddul khatam illa bihaqqihi, dan janganlah kamu merusak cincin kecuali dengan cara yang benar. Ketika sudah hampir terjadi, wanita tersebut mengingatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka laki-laki itu langsung berhenti. Ya, kata beliau, fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya. Maka aku langsung pergi, padahal ia adalah seorang yang paling aku cintai. Kenapa? Karena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut darinya, langsung ia hentikan perbuatan tersebut. Wa taraktu zahab alladhi a'taituha. Sedangkan emasnya gimana? Saya tinggalkan. Tidak saya ambil balik. Saya biarkan untuk orang tersebut. Ini orang yang kedua. Ia bertawassul Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan amalan salehnya. Yakni tindakan ia meninggalkan perbuatan zina ketika ia telah mampu atasnya. Tindakan ia meninggalkan perbuatan zina ketika ia telah mampu atasnya
ketika semua faktor-faktor yang menyebabkan ia akan melakukan tersebut telah ada, namun ia meninggalkannya karena satu hal saja, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, jikalau aku dahulu melakukan demikian dalam rangka mengharap wajahmu, fafruj anna ma nahnu fihi, maka lepaskanlah dari kami apa yang kami berada di atasnya. Ia telah menyebutkan amalan solehnya, berdoa juga agar dilepaskan dari hal tersebut. Maka farajat as-sakhrah ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Sekali lagi, batunya bergerak sedikit tapi belum bisa keluar darinya. Maka dua orang ini telah berdoa. Batunya telah bergerak sedikit, ada celah tapi belum bisa keluar. Hingga orang yang ketiga pun juga berdoa. Wa qala as-salis, kemudian orang yang ketiga berkata, Allahumma inni sta'jartu ujara. Ya Allah, dahulu aku pernah mengambil atau mempekerjakan beberapa orang buruh. Setelah mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka, a'taituhum ajrahum, saya berikan ini fulan, ini upah kamu, ini kamu, ini upah kamu. Masing-masing dapat semua sesuai dengan bagiannya. Ghaira rajulin wahidin. Namun kecuali satu orang. Ada satu orang begitu pekerjaannya selesai dia ngilang. Belum sempat ngambil upahnya. Tentunya mudah saja kalau bagi sebagian orang sekarang mungkin merasa senang, nggak usah dibayar berarti orang ini, siapa suruh dia pergi. Tapi dia tidak melakukan demikian. Dia melakukan atau justru sangat amanah terhadap hal tersebut. Ya, ghairu rajulin wahid tarakal ladzi lahu wa dhahab. Orang ini enggak mengambil upahnya dan pergi. Fasammartu ajrahu. Lalu apa yang aku lakukan? Ia mengembangkan upahnya. Melakukan dengannya, membeli dengannya hewan. Melakukan peternakan dengannya, membesarkan hewan-hewan tersebut, dan juga membeli berbagai hewan lagi dengannya, sehingga diinvestasikan jadi banyak hasilnya. Ya, hatta kathurat minhul amwal, hingga jadi harta yang banyak. Faja'ani ba'dahin, orang tersebut kemudian pegawainya datang, atau orang yang harus mendapatkan upah tersebut setelah berlalu waktu lama dia datang. Ya, faqala ya Abdullah, wahai hamba Allah Ta'ala, addi ilayya aji, sekarang bayarkan upah saya yang kemarin. Ya, upah saya yang kemarin. Secara yang ia bayangkan, ya, secara logika yang ia bayangkan adalah kemarin ia kerja sekian, upahnya dibayarkan sekian. Ya, upahnya dibayarkan sekian dengan jumlah yang sama. Ya, kemarin misalnya harus digaji 1 juta, maka dibayarkan 1 juta. Namun tidak dengan kisah ini. Karena orang tersebut telah mengembangkan upah tersebut sehingga menjadi harta yang banyak, maka orang tersebut berkata, kullu ma tara min ajrika, semua yang kamu lihat di depan kamu ini upah kamu. Minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq, baik itu onta, sapi, kambing, dan juga bahkan budak-budak yang menjaganya. Ya, jadi dia bilang ini semua upah kamu dulu. Ini semua yang ada di hadapan kamu adalah upah kamu dahulu. Faqal, maka orang sebut, ya, artinya karyawannya tadi merasa tentunya bingung dengan hal ini. Faqala ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi bi, jangan mengolok-olok saya. Saya cuma datang minta upah, kenapa kamu malah bicara demikian? Maka kata orang sebut,
la astahzi'u bika. Bahkan aku tidak berolok-olok denganmu. Artinya memang benar, ini semua milik kamu. Karena ini hasil dari mengembangkan upah milikmu. Ia bukan saja bersifat amanah, melainkan ia juga melakukan yang terbaik agar harta tersebut tidak habis, agar harta tersebut tidak hilang. Ia gunakan hal tersebut untuk dikembangkan, kemudian ia berikan kepada orang yang berhak baginya. Fa'akhadhahu kullahu, maka orang tersebut, karyawan tadi, mengambil seluruhnya. Fastaqahu, menggiringnya semua. Falam yatruk minhu syai'a, dan tidak ada apapun yang tersisa. Padahal tidak dikembangkan begitu banyak. Namun ia tidak marah terhadap hal tersebut. Ia tidak merasa kesal dan semisalnya. Kenapa? Karena ia lakukan hal tersebut ikhlas. Amanah tersebut ia lakukan secara ikhlas dalam rangka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jikalau aku melakukan hal tersebut mengharap wajahmu, fafarrij anna ma nahnu fihi, maka lepaskanlah kami dari apa yang kami berada di atasnya. Fanfarajatis sakhrah, lalu menggelindinglah dan terbukalah sedikit lagi batu. Fakharaju yamshu, sehingga mereka bisa keluar dari hal tersebut. Setelah doa-doa dari mereka, mereka semuanya berdoa dan diakhiri dengan mengatakan bahwasannya jikalau amalan tersebut adalah amalan yang ikhlas, maka lapangkanlah jalan bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan jalan bagi mereka. Yang pertama menyebutkan tentang berbaktinya kepada orang tuanya. Yang kedua menyebutkan tentang bagaimana ia menjauhkan diri dari dosa zina dan menjaga kehormatannya. Yang ketiga menyebutkan tentang waraknya, tentang amanahnya, serta ketulusan ia dalam melakukan bisnis. Maka mereka mendapatkan balasan di dunia dari keikhlasan mereka sebelum balasan di akhirat kelak. Maka dalam hal ini ada anjuran atau dalil tentang pentingnya ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam amalan, dan bahwasanya barometer atau apakah diterimanya amalan atau tidak tergantung salah satunya adalah pada keikhlasannya. Oleh karena itu mereka mengatakan jikalau amalan tersebut ikhlas, maka lapangkanlah jalan bagi kami. Artinya apa? Kalau tidak ikhlas maka tidak berguna. Maka tidak berguna. Demikian pula dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan bahwasanya tindakan berbakti kepada orang tua adalah salah satu yang mana dengannya al-qurubat, yaitu hal-hal yang sulit, itu bisa menjadi lapang dengannya. Dan ini adalah suatu hal yang musyahad. Artinya suatu hal yang disaksikan oleh orang banyak. Orang banyak tahu, orang banyak sudah mempraktekkan hal ini, di mana berbakti kepada orang tua akan membawa kepada dilapangkannya rezeki. Berbakti kepada orang tua membawa kepada banyak daripada kelapangan. Tindakan berbakti kepada orang tua. Dan ini juga menunjukkan tentang keutamaan menahan diri dari perbuatan zina. Dan ini adalah di antara amalan-amalan yang paling utama. Di antara yang juga adalah hadis ini, kisah 3 orang ini. Demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis di mana ada 7 orang yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali
yang Allah Ta'ala berikan, yakni di hari kiamat kelak. Di antaranya Rasulullah menyebutkan wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan serta memiliki kecantikan. Dari sisi kedudukan, dia punya kedudukan, artinya nggak akan ada bahaya kalau melakukan perbuatan keji dengannya. Dari sisi kecantikan, ia memiliki kecantikan pula. Namun dengan dua faktor ini ditambah wanitanya yang memulai, ia masih mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah salah satu sebab seorang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga terdapat dalil tentang keutamaan amanah dalam melakukan jual beli, dalam berbisnis, dalam pekerjaan, dalam mempekerjakan karyawan dan semisalnya. Dan hal ini atau orang tersebut bisa saja mudah saja bagi ia untuk tidak memberikan upahnya. Bisa saja setelah berlalu waktu yang lama ia berkelit, udah nggak ada, upah kamu keburu habis dan semisalnya. Namun ia tidak melakukan demikian. Tidak melakukan demikian. Dan hal ini yaitu menunaikan upah kepada karyawan adalah amanah. Sebagian orang menggampang-gampangkan hal tersebut, merasa dirinya lebih tinggi ketika mempekerjakan orang lain. Sehingga ia tidak mempedulikan tentang misalnya kesepakatan yang telah ia lakukan dengan orang tersebut, tentang membayarkannya ditunda-tunda dan semisalnya. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Melainkan karyawan seperti ini, gajinya, upahnya adalah amanah yang harus ditunaikan. Dan keberadaan seorang mempekerjakan orang lain tidak menjadikan posisinya lebih tinggi atau posisi karyawannya lebih rendah, sehingga ia menghinakan karyawannya dengan upahnya. Tidak boleh seperti ini. Melainkan itu adalah bagian dari amanah. Ia telah bekerja, maka harus diberikan apa yang telah ia atau upah dari pekerjaannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, tunaikanlah upah-upah pekerjamu ya sebelum keringatnya mengalir. Artinya sebelum ia kelelahan, bahkan kalau sudah pekerjaannya selesai maka harus dibayarkan apa yang ia merupakan hak baginya. Kemudian dalam hadis ini juga kisah di mana tentang takdir Allah Ta'ala, di mana bahkan tanpa upaya langsung dari ketiga orang ini, batu yang besar tersebut ya menggelinding keluar daripada gua dan menyebabkan terbukanya jalan bagi mereka. Demikian pula bagaimana ikhlas adalah sebab daripada diberikannya berbagai kemudahan dalam kehidupan dunia sebelum menjadi penyebab dimudahkannya seorang dalam kehidupan akhiratnya. Ini akhir dari penjelasan hadis ini dan akhir dari bab tentang ikhlas. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk berikutnya bab tentang taubah, bab tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam.